Yang kami hormati Kepala Biro Kepegawaian Bapak M. Rizwi, yang kami hormati Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Bapak Agus Cahyono Adi, yang terhormat Kepala Biro Umum Ibu Upik Jamil, yang terhormat Kepala Biro Ortala Ibu Luh Nyoman Puspadewi, yang terhormat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Bapak Krisnawan, yang terhormat kami ucapkan kepada Pelaksana Harian Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Bapak Surya. Kami ucapkan juga selamat datang kepada para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ESDM yang hadir secara daring. Kami juga ucapkan selamat datang kepada para pejabat pengawas dan administrator di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Ibu ASN di lingkungan Kementerian ESDM yang hadir hari ini secara tatap muka di ruang Sarula maupun yang bergabung secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Kementerian ESDM, tentunya di acara istimewa kita yaitu sosialisasi surat edaran terkait perubahan ketentuan jam kerja pegawai dan pengelolaan kinerja bulanan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, saya punya pantun terlebih dahulu. Minta cakepnya ya. Belum. Sektor energi menjadi semakin jaya selaras dengan kebijakan unggul Bapak Menteri. Terima kasih ASN ESDM yang selalu berkarya memberikan sumbangsi luar biasa untuk negeri. Baik, terima kasih dan mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Persilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah pembacaan doa untuk kelancaran dan kesuksesan acara kita hari ini. Kami silakan kepada Bapak Didi Ewanto untuk memimpin pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, sebelum acara kita mulai, marilah kita tundukkan kepala, hati, jiwa dan kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa untuk memohon keridhoannya atas apa yang kita rencanakan dan akan kita laksanakan berjalan dengan baik. Izinkan saya
berdoa menurut agama Islam, dan untuk Bapak Ibu yang beragama lain mohon disesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat Maha Pengasih lagi penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kepada kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha Pemberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Ya Allah yang Maha Pemurah, kabulkanlah doa kami, karena hanya kepadamu lah satu-satunya tempat kami meminta dan memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi untuk doa yang sudah dipimpin, dan selanjutnya Bapak dan Ibu kita akan mendengar sambutan dari Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dadan Kusdiana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ke Pak Karo SDM atas inisiatif untuk acara ini. Terima kasih teman-teman yang hadir. Pertama, kita sama-sama panjatkan puji syukur, terutama kepada kita bisa berhasil berkumpul di sini ya. Berkumpul karena ini satu milestone. Jadi ini ada artinya gitu, kita berkumpul di sini. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah acara yang kita akan laksanakan sekarang ini memberikan manfaat kepada ESDM, kepada para pegawai, juga kepada negara. Seharusnya saya tidak hadir di sini. Ini sambutannya itu sebetulnya sambutan buat saya, bukan disiapin buat saya sih ininya. Tapi saya ada agenda jam 13 tentunya mendampingi Pak Menteri, makanya sampai begini.
Karena Pak Menteri itu sekarang kalau menerima tamu harus pakai jas. Harus pakai jas, jadi saya pakai seperti itu ya. Tapi Pak Menteri dipanggil ke istana sehingga alhamdulillah kita bisa ketemu. Katanya 1:30, sekarang udah 1:30 sih. Nanti akan dijelaskan apa isinya ya. Mungkin sama Pak Karo, nggak tahu sama siapa lagi yang lain. Tapi intinya kita akan memulai semangat baru. Ini udah seminggu nih sejak hari Senin, Pak Menteri itu one-on-one meeting dengan masing-masing eselon 1. Yang belum itu sekjen. Sekjen diagendakan kemarin, katanya mundur hari ini, mundur besok, terus mundur lagi. Katanya nanti minggu depan yang sekjen. Tapi yang lain sudah, kecuali BPH dan BPSDM dan DJK juga masih banyak sih mundur-mundur terus. Kenapa mundur? Karena agenda yang tadinya 1 jam, itu Pak Menteri bisa 2 jam. Jadi beliau mendalami secara detail di situ. Dalam arti ini kita harus terjemahkan bahwa beliau juga beliau kan sering bilang tuh, saya sudah. Nah disitulah beliau sampaikan di one-on-one meeting atau nih yang Minerba itu 2 kali ya. 2 kali secara khusus di ruangan beliau 3,5 jam. Kemudian 2 hari yang lalu, itu yang harusnya di Jen Migas 2 hari yang lalu itu juga mundur. Nah yang ingin saya sampaikan sekarang, hasil dari one-on-one meeting ini akan menjadi quick wins di pemerintahan yang baru. Yang saya akan rapat hari Minggu besok, hari Minggu jam 7.30 itu rapatnya. Pagi sekjen, siangnya dengan menteri. Diputuskanlah quick wins untuk kementerian yang berada di bawah Kemenko Perekonomian. Nanti kan keluar apa yang menjadi quick wins. Tapi yang sering saya dengar dari Pak Menteri, kalau Presiden Prabowo ini menyampaikan bahwa yang terkait sama kita ini 2 atau 2 sekian lah. Yang pertama adalah kedaulatan energi. Yang kedua adalah hilirisasi. Nah yang ketiga tambahan itu adalah pangan. Kenapa saya masukkan pangan di sini? Karena kita juga berkontribusi. Pupuk. Nih kalau teman-teman nggak tahu, pupuk itu datangnya dari gas. Jadi kita pun diminta untuk mendorong hal tersebut. Jadi 2 itu yang nanti diterjemahkan menjadi quick wins yang disampaikan. Udah. Jadi kita maksudnya di tingkat pelaksana ya, tingkat pelaksana kan tidak ada pilihan yang lain kecuali ini mensukseskan. Pak Menteri sudah membayar janjinya, sudah selesai beliau. Sekarang kami Kepala Biro Keuangan sedang menyelesaikan dengan Kepala Biro SDM implementasinya. Nah, sekarang tidak ada lagi nih dari tingkat pimpinan yang harus kita berikan kepada Pak Menteri, kepada kementerian ini mana buktinya. Nah, supaya itu bisa terlaksana, 1 adalah jam kerja ditambah 1 jam setelahnya. Saya tadinya usul kalau bisa ya sebelumnya, tapi nggak bisa. Jadi kita tetap start 7.30 ditambah sejam. Kemudian yang kedua adalah ini yang paling kanan, goals, dan goals ini sudah terbukti mendapatkan penghargaan Dharma Karya ya tahun ini. Jadi sistemnya sudah teruji. Kalau pesan yang dititipkan saya dari Karo SDM, jadi ini harus seluruh lini berkontribusi. Karena satunya tidak kena, semua di barisan itu tidak akan terpengaruh. Tidak hanya ya kalau misal bilangnya dari sisi administrasi, berarti administrasinya tidak terpenuhi. Tapi saya ingin sampaikan lebih dalam lagi dari sisi substansi. Banyak sih yang ingin saya sampaikan, tapi di sana udah nyuruh saya pergi. Tapi itu aja dulu ya. Kita akan bertemu lagi nanti dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekjen untuk sambutan dan arahan yang sudah diberikan. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya Bapak Sekjen akan melakukan agenda lainnya dan kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu sosialisasi surat edaran terkait perubahan ketentuan jam kerja pegawai dan pengelolaan kinerja bulanan pegawai pada GOLS
yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Bapak Muhammad Rizvi Jilanisaf Hisham. Kepada Bapak Rizvi kami persilahkan. Izin mungkin Bu Nur mau menemani. Oh iya, silahkan Ibu. Baik, terima kasih pembicara sudah memberikan waktunya kepada saya. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat tinggi pertama di lingkungan Kementerian SDM. Di sini ada Ibu Upi, Karo Umum, Pak Karo Klik, Pak Aca, kemudian Pak Karo Keuangan, sahabat saya sebelah tadi ya, sama tadi menghadap Pak Sekjen untuk urusan yang itu. Ya, Pak Karo Keuangan, kemudian Ibu Koro Ortala yang cantik katanya, Ibu Luhur Dewi Puspa, kemudian Pak Kapus Datin, Pak Krisnawan, dan Bapak PLH Ses Dijen Minerba, Pak Surya, dan sekaligus Pak Dir Batubara ya. Dan Bapak Ibu sekalian, para koordinator di lingkungan Kementerian SDM dan khususnya di Setjen ya, serta Bapak Ibu sekalian hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, ini hari pembuktian. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, sebenarnya ini hari pembuktian kita ini Bapak Ibu sekalian ya. Yang disampaikan Pak Sekjen tadi sudah clue-cluenya bahwa Pak pimpinan kita, terutama Pak Menteri sudah memberikan bukti bahwa beliau komit untuk memperjuangkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kementerian SDM. Nah, gilirannya kita sebagai pegawai tentunya kita harus memberikan semangat kepada pimpinan kita dengan salah satu bukti bahwa kita semangat untuk menunjukkan bekerja dan kinerja. Ini salah satunya dengan kita disampaikan oleh Pak Sekjen menyampaikan usulan perubahan jam kerja di lingkungan pegawai di lingkungan Kementerian SDM, yaitu dengan menambah jam kerja menjadi 1 jam setiap harinya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, walaupun sebenarnya surat edaran ini tadi saya sebelah Pak Sekjen sudah ditandatangan belum Pak Menteri? Ternyata mungkin di antara kesibukan beliau sehingga belum. Sepertinya belum, tapi kita tidak tahu update-nya terakhir. Tapi yang penting beliau sudah sempat melaporkan kepada Pak Menteri kemarin ya, sebelum draft SE ini disampaikan ke beliau sudah sempat melaporkan kepada Pak Menteri bahwa Pak Menteri, sebentar lagi kami akan menyampaikan draft surat edaran perubahan jam kerja di lingkungan Kementerian SDM yang mengatur penambahan jam kerja menjadi 1 jam per harinya. Wah, beliau responnya gimana? Harus begitu katanya. Nah, artinya memang beliau sudah mengharapkan kita merespon baik terhadap upaya yang beliau sudah lakukan dan sudah dibuktikan. Dan sebentar lagi ini tinggal proses-proses administrasi ya, yang tentunya Pak Karo Keuangan sedang berjuang ke arah sana, membuat hijau ya anggaran kita ya untuk nanti dieksekusi, dan kemudian tools yang lainnya tentunya softwarenya ya, yaitu Capman. Nah, Capman ini sedang difinalkan. Tadi barusan kami menghadap berdua kepada Pak Sekjen, masih ada arahan sedikit untuk memoles, insya Allah moga-moga tidak lama lagi ya, moga-moga ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, ini
intinya Bapak Ibu sekalian, kami dari Biro SDM sesuai dengan arahan Bapak Sekjen juga segera merespon arahan beliau dengan adanya rencana apresiasi dari pimpinan ya. Tentunya kita juga harus menyiapkan semangat yang sama kita tunjukkan kepada Bapak Menteri bahwa kita siap untuk mengawal Pak Menteri melaksanakan tugas-tugasnya, melaksanakan visinya. Karena kalau Pak Menteri bilang beliau tidak ada visi kementerian ya, selalu menyampaikan dalam beberapa kesempatan di depan, termasuk juga mungkin tadi sudah dilakukan one-on-one meeting ya dengan pimpinan di lingkungan pimpinan unit di lingkungan Kementerian SDM, tinggal beberapa yang belum masih digeser ya waktunya. Beliau disampaikan tidak ada visi kementerian, yang ada adalah visi presiden. Tadi salah satu yang disampaikan oleh salah dua yang disampaikan Pak Sekjen yang yang menjadi visi yang terkait dengan Kementerian SDM, yaitu kemandirian energi dan hilirisasi. Yang satu yang kemandirian pangan ada kaitannya ya, kita menjadi supporting, pendukung, yaitu karena kita menyediakan bahan baku untuk produksi pupuk yang ujung-ujungnya memang arahnya adalah memperkuat ketahanan pangan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan arahan Pak Sekjen, kami kemudian segera menyiapkan konsep perubahan surat edaran ketentuan jam kerja. Nah intinya ini Bapak Ibu sekalian ya, tadi sebenarnya sudah dibocorin oleh Pak Sekjen, ada penambahan 1 jam. Tadinya Pak Sekjen minta ada fleksibilitas, boleh di depan, masuk lebih awal, boleh di belakang. Tapi kemudian itu teknis operasionalnya nanti agak menyulitkan dalam implementasinya. Kami minta di belakang aja Pak Sekjen perhitungannya, artinya penambahan jam kerjanya di belakang bukan di depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan jam kerja pegawai yang awalnya itu kita masuk kerja pukul 7.30, ini pulang kerja 16.00, artinya lama kerja dalam satu hari itu kita 7 jam 30 menit. Nah, dalam surat edaran yang baru yang nanti akan segera ditandatangani oleh Pak Menteri, kita ingin membuktikan bahwa kita punya semangat kerja yang baru, yaitu dengan menambah jam kerja kita menjadi 1 jam per hari, yaitu yang sesudahnya itu nanti masuk kerjanya 7.30 tetap, pulang kerjanya menjadi 17.00. Nah tentunya ini ada fleksibilitas Bapak Ibu sekalian, tetap berlaku fleksibilitas yang sudah diatur dalam SE sebelumnya, artinya kita paling telat masuk harus jam 9. Itu kan berdasarkan SE kita kan gitu kan. Tapi diperhitungkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita 7.30 masuknya jam 9, arti kekurangan selisih masuk hari itu harus dikompensasi di akhir. Ditambah lagi 1 jam. Artinya kalau misalnya Bapak datangnya 7.30 nih ya, harusnya tadi datang ke kantor jam 8.30. Artinya kalau harusnya pulang jam 17 menjadi jam 18.30 kan tadi telat 1 jam kan ya. 8.30 jadi 18.30. Jadi hitungannya seperti itu ya. Jadi tetap hitungannya lama jam kerjanya yang standar 7 jam 30 menit. Nanti di SE yang baru yang segera ditandatangani Pak Menteri, karena Pak Menteri sudah dilaporkan sebelumnya oleh Pak Sekjen sangat setuju, dan itu memang seharusnya karena beliau sudah memperjuangkan kesejahteraan untuk kita. Tentunya kita harus menunjukkan semangat yang sama dari Pak Menteri ya. Kita sudah bersedia menyatakan diri untuk menambah jam kerja kita menjadi 1 jam per hari. Jadi tambah ya Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan khawatir, yang kemarin tadi Bu Karo bilang, wah berarti harusnya masuknya jam 7.30 dong katanya. Iya, memang 7.30 ini, tapi fleksibilitas masih berlaku. Fleksibilitas ini ya, tapi tidak mengurangi jam kerja, artinya ya Bapak kalau misalnya datang telat ya harus kompensasi ya di Bapak Ibu ya. Jadi tetap yang penting hitungan jam kerja kita dari 7 jam 30 menit menjadi 8 jam 30 menit.
ya. Jadi kalau nanti ada telat-telat dikompensasi di belakang ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tidak kalau memang kalau di Tukin kita memang dasar pembayarannya hanya absensi ya. Tapi nanti yang akan berlaku untuk yang apresiasi tersebut nanti tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, tapi harus ditunjukkan adanya kinerja dari kita semua. Nanti teknis pengisian kinerja harian yang nanti rekapnya yang tentunya akan disampaikan per bulan. Karena Pak Sekjen kemarin men-challenge, Pak ini apakah yang kali ini dilakukan pemutihan seluruhnya atau bagaimana? Enggak, kata Pak Sekjen, harus kita mulai per 1 November harus sudah mulai kita dinilai dari kinerja. Artinya kalau kinerja, Bapak Ibu sekalian punya PR untuk nanti selalu mengupdate aktivitas hariannya ya. Walaupun rekapnya nanti mungkin secara teknis nanti bisa dibantu oleh Bu Yunia dan Bu Ana ya. Apakah itu bisa dilakukan dirapel dalam 1 minggu atau harus setiap hari? Nah ini monggo nanti implementasi dalam goalsnya seperti apa. Nah ini Bapak Ibu sekalian konsekuensinya. Nah konsekuensinya artinya Bapak Ibu pimpinan, makanya sini dalam sosialisasi kami sebenarnya mengundang seluruh unsur pimpinan terutama para ses ya. Tapi kebetulan ada kesibukan dan kegiatan yang lain yang mungkin lebih urgent yang diberikan kepada masing-masing pimpinan tersebut. Jadi ini artinya gini, karena kinerja atau SKP itu kan harus di cascade ke bawah. Artinya nanti yang di atas itu harus diisi semua dulu. Jangan sampai kita di eselon 2 tidak mengisi sehingga tidak bisa meng-cascade ke bawah. Nah ini tolong nanti diingatkan. Karena kalau ini tidak bisa di-cascade ke bawah, artinya di bawah tidak bisa juga nanti melakukan aktivitas rekap kinerja hariannya. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian, karena ini menjadi unsur yang dijadikan pertimbangan dalam nantinya memberikan apresiasi tersebut. Jadi bisa saja Bapak Ibu sekalian apresiasinya tiap bulan berbeda-beda antar kita masing-masing. Ada yang kinerjanya full 100% memang menunjukkan kinerja yang baik. Ada dari hasil penilaian bisa 80%, bisa 70%. Jadi walaupun standarnya sudah ada, standar kelas jabatannya, tapi untuk realisasi nanti pembayarannya berdasarkan kinerja. Nah ini yang diinginkan oleh Pak Sekjen, yang kemudian alhamdulillah kita sudah punya tools goals ya Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti dari goals tersebut yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar ya, karena sudah mulai mengimplementasikan pengisian goals sejak beberapa waktu yang lalu ya. Artinya ini tinggal mengupdate untuk hal yang barunya terkait dengan pengisian kinerja, aktivitas kinerja hariannya. Nanti kan, nah ujungnya Bapak Ibu sekalian nanti, nah ini kewajibannya Bapak Ibu sekalian ya, bagi pegawai itu wajib mengisi kinerja minimal 20 hari kerja, karena minimal 2 hari untuk pengukuran kinerja itu minimalnya 20 hari kerja. Nanti jika hari kerja dalam 1 bulan kurang dari 20 hari, maka nanti saya bilang tadi, kalau ini kan berdasarnya nanti pembayarannya secara kinerja ya, maka dihitung secara proporsional. Artinya kalau Bapak nanti lalai mengisi aktivitas hariannya dalam 1 pekanan tadi, nah itu nanti ada yang bolong. Nah yang bolong itu tidak bisa diberikan apresiasi, karena apresiasi ini basisnya adalah kinerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan dengan adanya ini tidak ada lagi pegawai-pegawai yang lalai dalam melaksanakan tugas. Saya tidak membahasakan yang nganggur enggak ya, tapi lalai membahasakan tugas, melaksanakan tugas. Jadi harus semuanya disibukkan dengan kerja. Kalau misalnya pada hari itu tidak dapat distribusi pekerjaan, bisa boleh menghadap ke saya, misalnya dalam Biro SDM ada pegawai yang hari itu tidak dapat distribusi pekerjaan dari koordinator atau subkoordinatornya, hadap
menghadap kepada pimpinan, boleh ke subkoordinatornya, boleh kepada kepala bironya, pada pimpinannya, Pak hari ini saya belum dapat tugas apapun nih, apa tugas saya hari ini? Nah silakan nanti kita akan assign tugas-tugas yang memang belum diberikan, distribusikan oleh, ini jadi tugasnya pimpinan nih Bapak sekalian nih, nanti jangan sampai gara-gara tidak punya kinerja, tidak bisa mengisi goals untuk memperlihatkan kinerja individunya, sehingga ujung-ujungnya nanti dia tidak bisa diberikan apresiasi secara penuh. Nah ini tolong Bapak Ibu sekalian ya, ini kami harapkan dengan semangat baru ini teman-teman semua rajin nanti mengisi kegiatan-kegiatan hariannya. Nanti Bapak Ibu sekalian di ujungnya ya untuk penilaian ini ada rating kinerja. Nah rating kinerja ini berupa ya masih yang seperti yang di SKP ya. Ada yang di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi. Nah ini yang menilai adalah pimpinan tentunya. Kalau pimpinannya melihat dari report hariannya beliau masing-masing belum optimal, yang tidak memanfaatkan 8 jam sehari, ya bisa saja ditulis di sini masih di bawah ekspektasi. Nanti kalau di bawah ekspektasi nanti ada formulanya, nanti perhitungannya ujungnya tidak bisa dibayarkan 100%. Ada proporsinya nanti kemudian. Nah ini hasil penggabungan rating tadi kinerja itu akan mendapat predikat kinerja, yaitu bisa sangat baik, kemudian baik, perlu perbaikan, kurang dan sangat kurang. Nanti ini semuanya sistem untuk pengisian ini sudah disediakan di dalam aplikasi Goals Bapak Ibu sekalian ya. Lanjut. Nah untuk kuadran kerja bulanan pegawai pada Goals, nah ini tadi saya sampaikan karena kan kriteria ujungnya nanti predikat ya. Predikatnya tuh ada sangat baik, dan kemudian nanti ini ada dituangkan dalam kuadran kinerja bulanan yang kriterianya sangat baik, kemudian ada yang sesuai ekspektasi tapi mungkin masih butuh perbaikan, kemudian di atas ekspektasi tapi masih juga ada yang butuh perbaikan. Ini jadi ada varian predikat dan hasil kerja dan perilaku kerja Bapak Ibu sekalian. Nah ini sebenarnya kita adaptasi ini sesuai dengan Permen PAN 06 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja dan Kepmen SDM nomor 133 tahun 2004 tentang manajemen kinerja di lingkungan Kementerian SDM. Nah untuk yang Tukin memang kita belum memberlakukan penilaian berdasarkan kinerja, tapi next kita sedang menyusun ya ke arah situ ya Bu ya. Permennya sedang, karena bentuknya kan kalau di Tukin itu adalah permen. Nah permen ini nanti masih prosesnya masih agak panjang, walaupun sudah disiapkan konsep permennya, tapi nanti proses untuk menjadi permen itu harus melakukan harmonisasi dan segala macam ya, karena bukan Kepmen. Nah kalau yang ini tadi Bapak Ibu sekalian yang untuk penerapan perubahan jam kerja, walaupun sebenarnya kalau yang idealnya masuk juga ke dalam permen, tapi ini kalau untuk aplikasi dan menunjukkan kepada Bapak Menteri quick respon kita terhadap komitmen beliau dalam memperjuangkan kesejahteraan kepada kita menunjukkan dalam bentuk surat edaran. Surat edarannya juga bukan dari Pak Sekjen, tapi dari langsung beliau yang tanda tangan. Itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah tata cara pengisian kinerja bulanan pada Goals ini sebenarnya sangat teknis ya. Nanti Bu Ana boleh mau nyampaikan nggak? Bu Ana aja nih. Sekalian nanti kan ada simulasi-simulasi nggak mau ditunjukkan? Enggak. Silakan Bu Ana. Bu Ana aja. Ini kalau detail saya belum nggak bisa nih. Kita memberikan kepada yang mohon izin Pak Karo, Bapak Ibu, Pak Karo Kapus, mohon izin menyampaikan terkait tata cara pengisian kinerja bulanan. Ya, monggo mungkin Mbak Dila next slide.
Iya, izin Bapak Ibu, ya, ini untuk tahapan pengisiannya. Mungkin di awal ini Bapak Ibu harus sudah menyusun rencana kinerja tahunan dulu Bapak Ibu. Jadi rencana kinerja selama setahun tahun 2024 ini harus sudah diisi. Kenapa? Karena kalau tidak Bapak Ibu tidak bisa mengisi kinerja bulanan seperti itu. Jadi tahapannya sudah disetujui, sudah TTE selesai. Nah ini monggo lanjut ke fitur kinerja bulanan. Nah di kinerja bulanan Bapak Ibu untuk di kinerja bulanan ini Bapak Ibu pertama itu akan dipilih bulan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi untuk pilih bulannya sesuai dengan bulan berjalan, lalu nanti kalau sudah akan keluar seperti ini Bapak Ibu, menginput realisasi kinerja. Nah pertama itu adalah yang paling atas itu adalah sasaran kinerja Bapak Ibu. Nah sasaran kinerja ini apa? Sasaran kinerja ini diambil dari rencana kinerja Bapak Ibu selama 1 tahun. Nah ini dikaitkan, oh hari ini saya mengerjakan, misalkan seperti Pak Karo, izin ya Pak Karo, Pak Karo ini sasaran kinerjanya terkait kinerja pegawai. Nah bisa langsung diambil seperti itu. Terus realisasinya mungkin mengsosialisasikan surat edaran terkait jam kerja. Nah ini bisa dipilih tanggalnya Bapak Ibu seperti itu. Nah di sini nanti untuk tanggal kegiatannya bisa disesuaikan. Lalu ada dokumen pendukung apabila diperlukan, misalkan untuk undangan atau foto atau apa Bapak Ibu seperti itu untuk buktinya. Lalu bisa dipilih Bapak Ibu pemilihan tanggalnya. Nah di sini izin Bapak Ibu kalau untuk Bapak Ibu cuti, misalkan mengajukan cuti terus sudah di-approve oleh atasannya. Nah, nanti Bapak Ibu cukup mengisi hari-hari yang aktifnya Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti untuk cuti dibebaskan seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, ini untuk tahapan pengelolaannya. Lalu kalau sudah 20 hari kerja nanti akan siap untuk dikirim Bapak Ibu seperti itu. Nah ketika mengirim itu kita sebagai pegawai itu harus mengajukan mengusulkan rating kinerja. Self assessment lah Bapak Ibu seperti itu. Jadi mengajukan kira-kira nih rating hasil kerja saya sesuai ekspektasi pimpinan. Terus rating perilaku kerjanya sesuai seperti itu. Nah jadi mengajukan terlebih dahulu ke pimpinan, lanjut lalu nanti disetujui atau tidak. Nah seperti itu. Nah nanti kalau di kolom kalau sebagai izin Pak untuk eselon 1 dan untuk Bapak pimpinan tinggi, Bapak Ibu pimpinan tinggi, ya dinilai oleh Pak Sekjen. Jadi nanti ada di kolom persetujuan untuk kinerja bulanan, ini akan dilihat, Pak Riswi ini mengajukan nilai rating hasil kerjanya dan perilaku kerjanya sesuai ekspektasi, berarti baik. Nah seperti itu. Ya terus dikirim. Iya izin Ibu. Iya Ibu, memang sedang kami siapkan. Iya. Iya, memang sedang kami siapkan Bu. Jadi seperti itu. Mungkin nanti Ibu ini untuk aktifnya di hari Senin, izin Pak Karo. Iya hari Senin. Nah tapi tenang Bapak Ibu, ini kami di aplikasi ini bisa mundur Bapak Ibu seperti itu. Nah ketika sudah misalkan terkait persetujuan ini nanti misalkan Pak Sekjen langsung menilai Pak Riswi ini untuk persetujuan kinerja bulanan. Nah ini bisa langsung keluar Bapak Ibu. Ada catatan Bapak Ibu, kalau persetujuan tidak dilakukan sampai H+4 di bulan berikutnya, maka akan dilakukan auto approve. Seperti itu. Kenapa? Karena kami tidak mau memberatkan pegawai ya Bapak Ibu, kan kasihan ya, ini kan menyangkut kesejahteraan lah seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau asal yang bersangkutan misalkan pegawai sudah, misalkan Ana nih sudah di approve oleh, sudah submit lalu ke Bu Yuni, nanti Bu Yuni sudah mengajukan juga ke Pak Karo. Nah nanti kalau Pak Karonya terlalu sibuk, izin ya Pak, kalau Bapaknya sibuk atau apa, ya akhirnya jadi auto approve seperti itu. Tapi kami menyiapkan penilaiannya 2 layer Bapak Ibu. Jadi kalau pegawai tidak langsung ke Pak Karo, maksudnya ya pegawai yang
tidak mempunyai peran sebagai koordinator, subkoordinator ataupun kepala bagian, itu ada layernya tersendiri seperti itu. Nah, ini kalau sudah ya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu setelah selesai ini akan hasilnya seperti ini. Jadi hasil tampilannya adalah rating kerja dan perilaku, lalu nanti statusnya sudah disetujui, ini akan dikirimkan ke SIPEK Bapak Ibu untuk diolah untuk untuk dikirimkan ke SIPEK ya Pak dan SIASN seperti itu. Mungkin itu Bapak. Mungkin Mbak Dila bisa kembali lagi deh. Oh ya Bapak Ibu izin sebelumnya, kalau apabila Bapak Ibu nih misalkan dinas misalkan dinas luar kota 3 hari atau 4 hari gitu. Mbak Dila bisa di slide. Nah ini Bapak Ibu bisa dipilih tanggalnya Bapak Ibu, jadi bisa langsung misalkan mau, oh saya nih dinas dari hari Senin sampai dengan Kamis, nah ini bisa langsung dipilih seperti itu Bapak Ibu, langsung 4 hari, nah ini bisa. Terus kami juga misalkan ini ada Bapak Ibu sudah memiliki rencana kerja selama sebulan ke depan, nah ini juga bisa diisi Bapak Ibu, tapi izin Bapak Ibu tidak bisa mengirim. Kenapa? Ini harus tunggu sampai dengan minimal 20 hari kerja berjalan di bulan tersebut Bapak Ibu. Aplikasi yang masih berkembang, Bapak Ibu develop, masih kita terus sempurnakan. Kalau nanti ada masukan-masukan daripada Bapak Ibu sekalian, intinya dalam ketika mengimplementasikan ada kesulitan, kemudian ada usulan perbaikan, kami sangat terbuka ya. Tadi udah disinggung sama Bu Yuni, ini butuh supporting dari Pusdatin juga Pak, karena nanti kan di sini dalam menyampaikan kegiatan aktivitas hariannya membutuhkan upload bukti ya, kegiatan misalnya foto, kemudian apa gitu ya, surat undangan. Apakah itu, kalau kan seluruh pegawai sekarang yang akan melakukan itu, apakah servernya cukup nggak untuk menampung itu semua. Nah ini butuh juga supporting dari Pusdatin intinya. Intinya kita sosial pada kali ini Bapak Ibu sekalian menyatakan bahwa kita siap berubah ke arah perbaikan. Ya ini yang sebenarnya message yang diminta oleh Pak Sekjen, karena ini akan pemberlakuannya nanti perhitungan pembayar apresiasi ya, tunsus itu berdasarkan kinerja dimulai dari November, berarti belum mulai besok nih, mulai besok sudah Bapak Ibu sekalian nanti akan mulai mencoba mengimplementasikan hal ini. Nanti kalau ada kesulitan silakan konsultasi kepada kami di Biro SDM, dan juga nanti kami juga akan tetap berkoordinasi dengan tim dari Pusdatin dan dari Biro Perencanaan ya, SJR, terkait dengan hal ini. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ini ada teman-teman kita yang di ini enggak? Oh, lupa saya menyapa teman-teman yang ada di Zoom dan di ya. Tadi disampaikan ada 1.000 kemudian bisa di cascade ke bawah. Artinya dengan cascade ke bawah teman-teman juga bisa mengisi pembagian tugasnya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi kalau tidak ada ya alhamdulillah. Artinya tapi kita tetap membuka ya ruang komunikasi dan koordinasi di SJP, tentunya dari Biro SDM per hari. Kalau nanti Bapak Ibu unsur pimpinan dari
para direktur, Karo, Kapus, SES membutuhkan pendampingan, kami siap nanti untuk melakukan pendampingan. Tadi pagi udah didampingi belum Bu Karo Ortala? Belum ya? Wah, lupa nih saya. Tadi saya padahal janjian Bu Karo minta didampingi untuk pengisian SKP. Tolong nanti Bu Yuni ya tugaskan staf ke Bu Ortala. Itu terima kasih, kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin selanjutnya kami membuka untuk 3 penanya. Pertanyaan pertama mungkin disiapkan juga untuk pertanyaan lainnya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih nih Pak Karo SDM dan tim ya yang sudah menyiapkan suatu wadah lah untuk menghalalkan nantinya tunsus kita. Begitu kan ya Pak ya? Ya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita dan perlu penjelasan Pak. Satu, adanya penambahan jam kerja 1 jam setiap hari. Tetapi di sini tadi masih belum termasuk Jumat ya. Kalau Jumat tadi 16.30, kalau tetap jam 17 berarti 30 menit saja. Nah itu satu koreksian yang nantinya di surat edaran harus ditambahkan. Kedua adalah terkait dengan goals. Di sini ada Mas Nathan, Mas Nunung ya, cascade yang perlu diselesaikan dari Biro SDM dan juga Bapak Ibu para SES adalah cascading-nya Pak. Karena ada pegawai ya yang tahu-tahu pimpinannya pindah padahal belum mengisi SKP. Ini akan di bawahnya juga akan mandek. Ada juga yang di bawahnya nggak naik ke atas ternyata udah dipindahkan kemana-mana. Nah ini harus isu transisi ini harus diberikan info untuk timeline. Walaupun tempo hari sudah disiapkan timeline ya, tapi info kami dari tim juga masih belum selesai. Sehingga ini harus diselesaikan dulu untuk bisa disiapkan target yang bulanannya seperti itu. Dan terus terang kami siap membantu, tetapi mohon jangan kami time frame-nya pendek terus kami ditodong untuk UAT dan VA ya Pak ya. Bapak harus bisa SDM mentes dulu apakah sudah sesuai dengan siklus. Seperti itu, seperti contoh nanti time frame-nya untuk tes develop-nya sampai berapa sebelum kita nanti siapkan go live. Nah untuk terkait go live ya Mas Nunung yang Mas Nata ya, ini kan di server DC kita ya, kita akan prioritaskan dan walaupun rencana nanti tambahan kapasitas server DC kita di Gandul itu sekitar di pertengahan Desember ya kita harapkan ini nanti masuk. Nah ini yang nanti kita perlu antisipasi Mas Nunung, Mas Nata karena kalau nanti diwajibkan ada evidence yang harus diupload, nah ini pastikan sudah sistem kita sudah otomatis mengkompres. Jangan langsung PDF versi besarnya kalau bisa di JPEG-kan seperti itu. Kalau tidak bisa sistem kami juga akan kebobolan untuk kapasitasnya. Prinsipnya kami dukung Bapak, kita siap untuk sinergi dan tim kami juga standby terus. Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Boleh silakan Pak. Terima kasih Pak Kapus Datin. Nah, tadi memang mungkin yang hari Jumat belum ditampilkan, tapi di SD udah ya, di SE-nya ya. Di SE sebenarnya udah, cuma di bahan kita belum tidak lengkap tadi ya. Terima kasih Pak Kapus Datin jeli ini. Kemudian yang kedua tadi ya kami juga mohon maaf Pak Kapus Datin, memang bukan bermaksud kami kemudian mengeksekusi sesuatu yang belum diuji sebelumnya secara lengkap, tapi memang kan kita juga tahu sendiri dulu lapor ke Pak Sekjen kan pokoknya 1 November harus selesai. Itu kan sudah menjadi deadline-nya beliau, tapi kita lakukan the best effort dari kita Pak. Tapi sambil jalan tentunya kami membutuhkan pendampingan terus dari Kapus Datin untuk menyempurnakan sistem ini. Tadi Bapak benar mengingatkan, tadi juga saya ingatan tadi di sini karena yang terpenting di sini bahwa kita dari unsur pimpinan terlebih dahulu harus sudah mengisi duluan. Oleh karena tadi diingatkan lagi, mungkin setelah ini mungkin kami akan buatkan surat Pak, untuk mengingatkan ke seluruh unit-unit untuk segera ya kalau misalnya yang masih kosong ada yang belum mengisi, dan kemudian tadi ya diingatkan oleh Pak Kapus Datin kalau ada
mutasi ya, pergerakan, ya tentunya pergerakan itu harus menyesuaikan. SKP-nya juga harus yang sebelumnya diisi dan yang baru juga harus diisi. Nah, ini yang tentunya memerlukan effort dari kita semua untuk menyukseskan sistem ini bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin nanti tolong Bu Yuni dikonsepkan ya surat untuk ke seluruh unit. Oke, tapi tambahin lagi ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi dari tadi juga sudah diantisipasi oleh Pak Kapus Datin mengingatkan bahwa kita mungkin dalam nanti sistem ini memerlukan evidence yang dikirim ke dalam aplikasi. Tadi sudah diingatkan bahwa yang kita kirim nanti filenya bukan file yang besar ya, tapi file yang sudah kompres ya. Dan supaya nanti kapasitas yang dibutuhkan untuk menampung itu semua bisa available di dalam sistem kita itu. Terima kasih Pak Kapus Datin. Silakan kalau ada yang lain. Silakan pertanyaan selanjutnya. Silakan perkenalan diri dulu ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Pak dari BPH Migas. Yang mau saya tanyakan terkait jadwal jam kerja yang baru. Untuk BPH Migas kan itu tadi dikecualikan ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami maksudnya seperti apa. Begitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sebenarnya ini untuk memberlakukan hal yang fair saja Pak. Karena kita teman-teman di Kementerian SDM ini diberikan apresiasi berdasarkan tunsus nanti ya tadi ya. Kami sebenarnya sudah mengupayakan BPH juga bisa dilakukan mendapatkan apresiasi yang seperti ini. Namun karena kita sudah bedah dari sisi aturannya memungkinkan Pak, tapi nanti rezimnya BPH harus mengajukan sendiri, mengajukan ke izin prinsip tadi kalau nggak salah Pak Karo Keuangan nggak ada di sini ya, izin prinsip kepada Dirjen Anggaran bahwa BPH Migas bisa menerapkan apresiasi yang sama seperti yang diterapkan di Kementerian SDM. Begitu nanti itu disetujui, pembayarannya bisa dilakukan melalui yang selisih tunsus dengan Tukin. Nanti tapi memang tidak bisa secara langsung dengan Perpres ini karena bertentangan dengan secara undang-undang. Oleh karena itu, karena ini tidak bisa diterapkan langsung kepada BPH Migas, untuk sementara BPH Migas kita kecualikan dulu. Kalau nanti BPH sudah berhasil memperjuangkan tunsusnya melalui izin prinsip yang dikeluarkan DJA. Nah, tentunya nanti surat edarnya kita akan sesuaikan kembali, akan including termasuk BPH. Karena kita tidak ingin BPH kok sudah kita tambahkan jam kerja sementara apresiasinya belum bisa kita realisasikan. Nah, itu yang sebenarnya itu aja Pak. Kalau misalnya nanti sudah dapat izin prinsip dari DJA terkait dengan persetujuan pembayaran selisih tunsus itu, nanti akan kita masukkan juga pemberlakuan jam kerja yang sama dengan di Kementerian SDM. Ya itu Pak, karena cuma rejim peraturan perundang-undangan aja kita yang agak berbeda karena di dalam anggarannya BPH kan sudah jelas di situ berasal dari iuran APBN. Bisa berasal dari APBN pada waktu saat BPH pertama kali dibentuk. Tapi setelah itu anggarannya bersumber dari PNBP atau iuran dari BPH. Oleh karena itu khawatir nanti ini melanggar ketentuan, untuk sementara dikecualikan dulu. Namun kita harapkan BPH Migas juga melakukan effort untuk berjuang mendapatkan izin prinsip dari DJA untuk bisa mendapatkan hak yang sama seperti yang diberikan teman-teman di unit-unit yang lain. Itu Pak, terima kasih. Sementara itu jawaban saya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir, silahkan. Oh, satu dulu, sana.
Selamat siang Pak, saya Windy dari Biro Ortala. Saya mau menanyakan kalau misalkan ada staf yang tugas belajar, apakah perlu mengisi kinerja dan khususnya apakah tetap dapat atau tidak Pak ya? Terima kasih. Tugas belajar kan sudah ada pengecualiannya ya? Pengecualiannya. Ya, kalau tugas belajar yang dibebaskan dari kedinasan itu kalau nggak salah tidak mendapatkan tunjangan untuk sementara. Tapi kalau dia tugas belajar di luar jam kantor ya, atau tidak dibebas tugaskan, itu bisa mendapatkan, tapi dengan catatan tetap mengisi kinerja ya, untuk tugas belajar yang tidak dibebas tugaskan. Tapi kalau yang dibebas tugaskan memang itu dikecualikan. Ya, kasih. Baik, cukup panitia atau boleh ada lagi? Oh ya, di online. Silakan, ada pertanyaannya di online. Boleh berapa lagi? 2 boleh. Silakan 2 untuk penanya yang di ruangan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Karo SDM dan teman-teman Biro SDM, mungkin ini pertanyaan dan juga usulan barangkali boleh diterima, boleh enggak gitu. Pertama terkait dengan usulan, barangkali kalau tadi disampaikan bahwa untuk fleksibilitas itu ternyata tidak bisa di awal gitu ya. Kalau boleh diusulkan gitu untuk jam kerjanya mungkin bisa ditarik lebih awal lagi Pak. Jadi nggak jam 7:30 tapi jam 7. Jadi sehingga nanti yang dilakukan fleksibilitas setelah jam pulang aja. Itu mungkin Pak usulannya. Yang pertama. Kemudian terkait dengan pertanyaan ini barangkali terkait dengan teknis pengisian ya dan juga penilaian. Karena ini kan terkait dengan pemberian apresiasi tadi yang Pak Karo SDM sampaikan ya. Jadi harus kita melakukan pengisian kinerja selama 20 hari kerja. Yang saya coba saya simpulkan itu satu, untuk kinerja yang dinilai adalah baik yang kita langsung masuk di kantor ataupun yang sedang dalam pelaksanaan tugas ya Pak, perjalanan dinas. Kemudian yang saya nggak tahu nih ya, dengan ketentuan yang baru ini apakah bukan fleksibilitas, work from anywhere itu apakah juga masih berlaku atau tidak gitu. Itu yang mungkin banyak pertanyaan teman-teman gitu ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pengisian bukti kinerja tadi ya. Kalau yang disampaikan kan berarti kita harus menyampaikan ataupun mengunggah bukti kerja yang mana kita nggak tahu nih yang dimaksud bukti kerja itu apakah berupa dokumen hasil kerjakah ataupun foto kegiatankah atau apa, karena tadi yang disampaikan dibatasi hanya dalam bentuk file gambar gitu kan atau JPEG. Nah kemudian yang berikutnya terkait dengan pengisian secara mandiri. Ini kan berarti self assessment gitu ya Pak. Walaupun nanti akan dilakukan penilaian. Pertama untuk yang pegawai yang disampaikan tadi Mbak Ana akan ada 2 layer gitu Pak. Jadi tidak langsung karo keuangan misalkan. Berarti layer pertamanya itu di mana? Apakah di subkornya kah atau di koordinator? Mengingat nanti juga saya nggak tahu nih apakah dengan next ke depannya koordinator subkoordinator ini masih ada atau tidak. Nah kalau memang sudah tidak ada berarti apakah nanti larinya ke kepala biro keuangan langsung atau seperti apa. Dan terkait dengan self assessment tadi yang mana pegawai mengisi, berarti ada penilaian dari atasan ataupun layer pertama dan layer kedua. Apakah yang bersangkutan betul atau tidak. Dengan adanya ini mungkin kita apresiasi. Sudah pasti nanti akan ada ini banyak diskusi lah ya. Artinya ada pegawai yang tidak mungkin bukan tidak mungkin menganggur ya. Pasti ada beberapa pegawai yang mau tidak mau harus mengisi kerja hariannya. Artinya
tidak mungkin pegawai tersebut menganggur kalau memang ingin mendapatkan kinerja sesuai dengan ekspektasi. Yang disampaikan tadi kan kalau kita ingin mendapatkan apresiasinya berarti harus minimal ekspektasinya itu sesuai. Nah itu pasti akan ada debatable-nya di situ Pak, antara pegawai juga dengan pimpinan. Nah ini bagaimana pelaksanaannya pada saat misalkan yang bersangkutan memang pada dasarnya tidak ada distribusi pekerjaan dari pimpinan atau tidak, mungkin bisa dikatakan tidak aktif lah untuk berinisiasi untuk meminta tugas gitu Pak. Itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mas siapa tadi namanya? Rian. Ya, Ian, Mas Ian. Makasih pertanyaannya Mas Ian. Tadi yang pertama usulan mengenai pemberlakuan jam kerja kalau bisa dimulai lebih awal ya, jam 7 ya. Nah ini sebenarnya kaitannya dengan ketentuan yang lain yang lebih tinggi ya, karena pemberlakuan jam kerja kalau nggak salah itu ketetapannya di Perpres. Artinya kita tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah ditentukan yang lebih tinggi, karena yang lebih tinggi menentukan jam kerja pegawai negeri dimulai jam 7.30. Jadi kita tetap memberlakukan 7.30, makanya penambahan jamnya itu di akhir. Tadi kenapa kita melakukan. Tapi fleksibilitas sebagaimana diatur di SE yang sebelumnya tetap masih ada Mas, termasuk yang WFH dan WFA ya. Karena itu kan harus diajukan tapi H-1 kan. H-1 dipastikan sudah mendapatkan approval dari pimpinannya atau atasannya bahwa yang bersangkutan akan melakukan WFA atau WFH. Nah ini kan, dengan sudah ada approval artinya nanti pimpinan tahu status yang bersangkutan dan kemudian memonitor yang bersangkutan benar-benar beraktivitas di tempat yang sesudah disampaikan sebelumnya, usulkan sebelumnya atau tidak. Nah itu yang pertama, yang kedua ya. Yang ketiga tadi apa? Masalah apa? Hah? Pengisian dokumen upload ya tadi kan ya kriterianya nanti akan lebih lengkapnya nanti akan disampaikan melalui tim kita ya. Ditata ini. Apa dokumen apa yang harus di-upload sebagai evidence, kriterianya seperti apa nanti akan dilakukan pendetailan dari tim dari Biro SDM. Yang berikutnya tadi terkait dengan pengisian dan penilaian ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan di depan tadi, oleh karena itu kalau misalnya ada pegawai yang tanda kutip ya masih kurang aktivitasnya, nganggur, belum dapat distribusi pekerjaan, itu harus proaktif Mas. Proaktif minta distribusi pekerjaan kepada pimpinan di atasnya atau bahkan sampai ke arah kepada pimpinan yang paling atas, misalnya Pak Karo atau Pak Kapus. Pak saya sampai saat ini jam segini kok belum ada penugasan. Nah itu supaya memastikan Anda itu berkinerja pada waktu itu. Jangan sampai dibiarkan kita tidak berkinerja, karena dengan dasar itulah apresiasi diberikan. Nah ya, jadi harus dipastikan Anda berkinerja, itu kuncinya. Karena kalau tidak berkinerja tentunya pimpinan akan bisa menilai, oh yang ini yang biasa nih, nggak pernah melakukan tugas-tugasnya secara optimal. Itu pasti ada nanti kriteria penilaiannya yang ujungnya tadi di situ. Walaupun self assessmentnya kita menyatakan kita sesuai ekspektasi, tapi kalau pimpinan melihat sampai ke aktivitas hariannya dia tidak menunjukkan hal itu, tentunya pimpinan berhak menilai yang lain ya. Oleh karena itu kita yang perlu kita yang proaktif untuk menunjukkan bahwa kita berkinerja. Itu Pak mungkin yang bisa kami sampaikan. Yang lain tadi saya dengar juga ada chatting pertanyaan question ya di chattingnya di online. Nah nanti Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, itu semuanya nanti akan direspon oleh tim kami, nanti dari Biro SDM akan menjawab ya seluruh pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di melalui chatting di online ya.
Jangan khawatir, nanti timnya Bu Yuni dan tim Mbak Ana ya akan menjawab itu semua. Mungkin itu saja ya, karena waktu juga mungkin silakan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang diajukan, dan karena keterbatasan waktu kami menutup sesi diskusi hari ini, tapi nanti tim-tim dari Biro Kepegawaian siap menerima pertanyaan dan melakukan asistensi. Terima kasih banyak kepada narasumber kami, Kepala Biro Kepegawaian dan Koordinator bagian apa Bu Ibu Yuni izin kinerja. Dan terima kasih banyak, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik, untuk selanjutnya adalah dipersilakan kepada penanya untuk diberikan kenang-kenangan dari panitia. Kami persilahkan kepada seluruh penanya tadi untuk dapat maju ke depan. Tadi ada 4 penanya, kami persilakan untuk dapat maju ke depan karena akan diberikan kenang-kenangan. Silahkan. Pak Krisnawan nggak ikut maju ya Pak? Iya, sudah diborong pertanyaannya sama yang lain. Silakan. Ada 3 orang penanya. Selanjutnya kami izin untuk Bapak Karo, Bapak Karo untuk dapat memberikan apresiasi. Pak Karo di sini. Baik, 3 orang penanya hari ini yang hadir secara langsung. DP. Yang ditunggu adalah suara Brimo gitu Pak. Foto dulu Pak, izin foto dulu. Oke. Silakan kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bapak Karo dan para peserta. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan Bapak Ibu izin, karena seluruh rangkaian acara sudah kita lewati bersama-sama, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu yang hadir secara tatap muka maupun yang telah bergabung di Zoom meeting hari ini. Sebelumnya saya mau pantun lagi ya di akhir acara, boleh ya? Akhir bulan makan Indomie sambil ngobrol di warung Mbak Sari. Acara berakhir, tetap jaga silaturahmi, sampai berjumpa lagi di lain hari. Salam sehat untuk